ini udah mau selesai teman-teman. Oke teman-teman, ini kita mau unboxing laser cutting yang support dengan bisa potong akrilik bening. Ini kita mau unboxing dulu. Jadi kita tes mesin laser sekarang yang bisa potong akrilik bening. Keluarin gabusnya, honeycombnya, ukurannya seperti ini. Dah, taruh mana? Di situ dulu. Op. Dah ya, taruh ya. Dah. Nah, ini dia mesin lasernya teman-teman. Waduh, ada bahan-bahan yang digunakan seperti ini pompa udara, pompa udaranya. Ini pompa akuariumnya. Ini untuk sirkulasi pendinginan nanti ya. Terus kita dapat CD softwarenya, cuman saya nggak punya untuk membacanya, tapi kita dikasih flash disk. Kabel. Ini untuk exhaust fan-nya, untuk udaranya. Saya taruh dulu. Busa pengaman. Dan ini juga dapat busa pengaman lagi. Ya. Terus kita lihat di bagian belakang sekarang, tutup dulu. Sekian. Kita buka. Nah, ini tabung lasernya. Tabung lasernya 40 watt teman-teman ya. Dan oke, pertama kali datang mesinnya, jadi seperti ini ya. Jadi di dalamnya itu bakalan kayak gini. Nanti honeycombnya ini atau bed untuk ngelasernya itu kita taruh di dalam. Cuman sekarang ini belum bisa karena kita harus nge-leveling bednya ini agak ke bawah gitu ya. Dengan cara mengatur baut yang ada di bawah. Jadi di bawah sini, ini mesinnya harus taruh di atas meja gitu, dan penyangganya itu ditaruh di bagian sini. Ini kan ada besi seperti ini. Jadi penyangga mejanya itu kayunya ditaruh di sini, di bawah ini gitu. Jadi tidak kena ininya. Jadi harus kena ini gitu. Terus biar bisa tangan kita dari bawah mengakses baut untuk mengatur ketinggian level bednya. Di sini kelihatan. Nah, itu dia bautnya. Jadi baut itu diputar untuk mengatur ketinggian ini. Dia harus agak turun karena kita akan menambah honeycomb ini. Jadi pada saat pengiriman itu nggak bisa diturunin karena bakalan ngedorong casingnya ini. Jadi takutnya dia bengkok gitu ya. Nanti kita akan prepare dulu setelah itu. Terus nah, mesin lasernya ini ada beberapa selang gitu ya. Jadi selang ini nanti kita akan hubungkan ke mesin-mesin yang sudah dikasih. Jadi ada water outlet, water inlet. Jadi pompa air itu kita masukkan melalui selang yang inlet. Jadi dari pompa air masuk ke sini dulu, lalu water outlet atau air keluaran itu nanti kita taruh di wadah air, di mana di ember gitu ya. Nah, nanti pompanya itu kan dicelupin ke sana juga. Jadi sirkulasi air. Nah, terus untuk air inlet ini bukan untuk air ya, tapi untuk udara. Jadi pompa udaranya baru dimasukin ke selang yang ini gitu. Nah, jadi sama aja kayak laser yang dioda. Jadi perlu ada air assist gitu ya, biar motongnya itu tidak menimbulkan api gitu. Nah, ini untuk powernya. Di sini bisa kita colokin nanti. Oke, saya prepare dulu teman-teman. Nah, di sini kalau kita nggak ada meja, bisa pakai kaki seperti ini. Ini juga udah dapat ya.
Jadi biar nggak, bautnya ini biar nggak nyentuh gitu. Jadi ini untuk nyetel bednya, level bednya. Jadi ini handle-nya bisa dipasang di luar kalau sudah unboxing gitu ya. Tapi nanti aja. Jadi kalau kita putar satu, semuanya itu keputar ke empat-empatnya. Ya. Jadi turun barengan dia. Gitu. Nah ini saya turunin, bednya dia turun. Jadi maksudnya biar kalau naruh apa namanya, honeycomb-nya, ini honeycomb-nya ini, biar nggak natap kena ini lasernya, mata lasernya ini gitu. Nah seperti itu, ini sudah lumayan ya. Nah teman-teman, di sini mesin lasernya sudah saya nyalain, pompa juga udah nyala di sana. Di sini kalau pertama kali datang, lasernya itu teman-teman harus hati-hati banget. Jadi jangan langsung dipakai gitu ya. Apalagi perhatikan lasernya ini, ampernya ini, current indikatornya ini harus jangan sampai besar banget. Ini harus kecil. Kenapa saya katakan kecil? Di sini yang seharusnya lasernya itu ke bawah gitu ya, ini saya turunin gitu. Yang harusnya lasernya itu ke bawah, ini saya tes, itu nggak ada sama sekali. Dan ternyata ini yang harusnya lasernya nembak ke cerminnya, nggak ada. Ini kalau saya taruh di sini, nembaknya tuh ke sana. Teman-teman bisa lihat meleset berapa senti tuh. Jadi bayangin aja kalau teman-teman beli laser CO2 seperti ini, terus nggak disetting, tangannya ngawur gitu ya, bisa kebakar tangannya gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus disetting dulu cerminnya biar nggak kena ke tangan. Nah teman-teman, biar tidak meleset seperti itu, yang harus kita setting adalah di bagian sini. Jadi settingnya itu sambil mesinnya ini menyala gitu ya. Jadi bautnya ini kita kendorin, murnya ini kita kendorin, terus kita setel ini menerapkan prinsip pantulan cermin gitu ya. Jadi teman-teman, kalau semakin maju cerminnya, maka sinarnya itu akan terpantul, sudutnya akan semakin ke dalam gitu. Nah contohnya seperti ini ya, misalkan ini saya tes, nah bakarnya kan di sana. Jadi kalau saya majuin cerminnya yang di bagian bawah, ini saya majuin sedikit, maka kalau kita nyalain lagi, dia akan semakin dalam, semakin ke dalam ya. Cuman dia semakin naik. Nah kenapa semakin naik? Karena yang saya majuin cuma baut yang bagian bawah aja nih gitu. Jadi yang atas juga harus saya majuin, biar dia takutnya nanti malah semakin naik, malah nggak masuk ke sini gitu ya. Jadi kita harus majuin baut yang bagian atas dan bagian bawah. Ini kalau saya majuin lagi yang bagian bawah tok, kita lihat dia semakin masuk tapi semakin naik gitu ya. Nah ini nggak boleh seperti itu. Jadi harus nanti masuknya ke lubang yang ini gitu. Kalau teman-teman susah settingnya dari dalam sini, untuk nyeting ini kita bisa settingnya dari pintu di bagian sini ya. Nah pada saat kalibrasi laser teman-teman ya, di sini saya sarankan menempelkan kertas stiker seperti ini kalau lasernya sudah mendekati dari lubang cerminnya gitu ya. Karena kenapa? Karena kita mau tahu titik tengahnya itu sudah benar-benar di tengah lingkaran belum, seperti ini misalkan. Nah ini kan, ini lingkarannya ini belum di tengah kan, ini belum di tengah, dia masih terlalu ke atas gitu, sehingga kita harus ubah biar dia agak sedikit ke bawah. Jadi dengan cara ya mungkin di bagian atas kita masukkan dikit, terus kita tes lagi. Nah itu udah mulai ke bawah teman-teman ya, di bawah, kita sampai harus di tengah-tengahnya gitu. Nah sekarang kita tinggal tes apakah lasernya sudah
mau dia nembus di sana atau tidak dengan menekan tombol tes di sini ya. Ini kita lihat. Nah, seperti yang teman-teman lihat, dengan daya laser 25 di sana, ini sudah bisa bikin dia lubang. Coba kita tes lagi sekali. Ini ya, sudah bisa bikin lubang di sana. Coba kita tingkatkan lasernya, kita naikin lagi. Oh, tadi 15 teman-teman. Kita naikin lagi. Kita lihat. Nah, ini kayaknya lebih tajam dia lubangnya. Belum tembus sih, cuman baru sepersekian detik. Oke, sudah mau tembus. Nah, dalam pembeliannya ini ada beberapa file yang dikasih oleh distributornya ya. Nah, di sini ada video cara instalasinya, video cara settingnya. Cuman videonya itu dalam tulisan Cina gitu ya. Jadi agak membingungkan juga bagaimana apa yang dimaksud. Tapi untungnya dikasih gambaran maksud dari video itu, poin-poinnya aja seperti ini. Ini tombolnya apa sih? Karena tombol itu nanti tulisannya Cina gitu. Jadi kita install dulu, ada dua software di sini, Laser DRW dan juga ada Corel Laser. Kita install dulu ya keduanya. Oke teman-teman, setelah semuanya selesai, setting laser, software juga sudah, pompa air dan juga pompa udara sudah disetting. Ini cuma untuk uji coba aja ya, jadi ala kadarnya aja dulu. Terus yang penting juga, jadi sebelum nyalain softwarenya itu kita harus nyolokin flash disk key-nya seperti ini. Jadi beli laser ini dapat software dan kita harus nyolokin flash disk ini. Jadi kalau flash disk ini nggak kecolok, softwarenya nggak bakalan bisa nyala gitu. Ini kayak kunci gitulah. Jadi mungkin biar softwarenya nggak bisa dipakai sama orang lain gitu. Nah, di sini saya download gambar dulu. Setelah kedua software tadi diinstal, kita tinggal pilih. Di sini ada dua ya. Ada Laser DRW dan Corel Laser. Jadi kita buka yang Corel Laser. Jadi buka Corel Laser. Ini kayaknya modifan dari Cina gitu ya. Jadi software Corel itu harus sudah ada dulu di komputer kita gitu ya. Dan di sini ternyata sudah bahasa Inggris. Saya kira bahasa Cina, sudah ada bahasa Inggrisnya. Jadi ada cutting, ada engrave. Jadi mau cutting apa engrave nih nanti gitu. Jadi pertama kita import dulu gambarnya kan gitu. Nah, ini kan gambarnya sudah saya import. Ini karena gambarnya PNG, saya perlunya dia vektor garis doang, jadi nggak perlu ada hitam-hitam ini. Kalau grafir baru saya perlu. Jadi saya trace dulu dia. Jadi saya trace dulu, saya perluin yang kita jadiin vektor dulu. Oke, ini udah delete. Dan kita delete yang nggak perlu. Lagi videoin, jadi kita lihat dulu garisnya seperti apa. Nah, seperti ini dia. Terus setelah itu kita tinggal udah kita atur ukurannya gitu kan. Ini ukurannya adalah 8 x 6 cm. Terus kita tinggal pilih aja cutting. Jadi tinggal pilih cutting, maka softwarenya akan langsung berubah ke switch seperti ini gitu ya. Oke, di sini belum dinyalakan mesinnya. Jadi mesinnya itu dinyalain, main switch dulu diputar, terus lasernya, maka dia akan kembali ke home. Ini contoh, kita taruh akriliknya. Nah, maka dia akan memposisikan di mana dia mau ngelaser gitu ya.
Sini dia di pojokan sini. Terus settingannya, speednya saya pakai 10 mili atau 1 cm per second. Terus kita bisa starting. Nah, amannya ini ditutup covernya ya. Jadi lebih aman covernya ini ditutup. Cuman biar bisa ngelihat, kita langsung aja klik tombol start. Nah, maka dia akan mulai untuk memotong di sini, teman-teman. Jadi di sini sudah diatur fokusnya, ketinggiannya, terus juga sesuai dengan titik merah itu gitu ya. Dan powernya juga, powernya di sini saya pakai 55. Jadi 55 aja untuk akrilik 3 mili ini udah bisa kepotong ya. Jadi bisa mainin di speed, kecepatan potongnya, atau di power lasernya gitu. Nah, ini udah kepotong. Jadi kita tinggal tunggu dia motong bagian dalamnya. Oke, kita lihat hasilnya apakah rapi atau tidak. Ini kayaknya rapi nih, karena tadi saya sudah coba untuk potong iseng-iseng bulat-bulat gini, hasilnya rapi teman-teman. Nah, di sini juga sebenarnya harus ditutup ya, biar asapnya itu keluarnya ke sana. Jadi jangan sampai kita hirup. Saya aja lama-lama ngirup pusing. Nah, ini udah mau selesai teman-teman. Nah, jadi udah selesai ya. Oke, kita bisa ambil. Potongannya rapi. Terus ini juga, aduh. Nah, ini juga udah kepotong. Ini kenapa dia nggak mau lepas otomatis, nggak mau lepas langsung gitu ya, karena ada kertasnya masih. Nih, hasilnya rapi banget, mantep. Ini mau buat teman-teman yang mau buka usaha nih, mantep banget. Jadi udah bisa langsung potong ya, kayak gitu teman-teman. Mau bikin gantungan kunci, mau bikin apa. Nah, di sini perlu saya tekankan lagi. Di bagian settingan di sini, device inisialisasi itu kita klik dulu. Nah, di sini teman-teman harus pastikan, ini saya kebalik, ukuran media potongnya. Di sini saya buat X-nya 300 dan Y-nya 200. Udah, itu aja. Apply. Oke. Maka di sini kalau kita klik cutting, nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau gambarnya ini saya geser, maka lasernya juga kegeser gitu ya. Gambar saya geser, lasernya juga geser. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi gitu otomatis. Jadi kita tahu di mana posisi gambarnya, di mana posisi lasernya, kayak gitu. Gimana kalau grafir? Di sini saya coba ya, grafir logo yang sama. Terus saya tinggal klik engrave di sini. Terus yang keluar seperti ini juga. Nah, speednya di sini kalau engrave itu harus dicepetin ya. Speednya ini harus dicepetin, atau laser powernya yang dikecilin gitu. Jadi mana aja nih yang ini mau dicepetin speednya, atau laser powernya yang dikecilin gitu. Jadi bebas sih sebenarnya. Tapi kita coba yang ini, settingan powernya sama, tapi speednya kita 320. Kalau tadi kan 10. Ini kita coba ya. Start. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ini kayaknya power lasernya terlalu besar teman-teman ya. Jadi grafirnya terlalu dalam jadinya. Teman-teman bisa lihat. Grafirnya jadi terlalu dalam.
Harusnya saya nggak perlu sedalam itu sih. Akibat laser powernya terlalu besar, jadi ini engrave-nya terlalu dalam sehingga menghasilkan debu-debu putih gitu ya. Jadi tapi ini bisa dilap kok. Jadi kalau sudah dibersihkan pakai alkohol dia hilang. Tapi ini terlalu dalam teman-teman ya. Tapi yang jelas mesin ini bisa untuk grafir dan cutting. Apakah untuk akrilik bening aja? Enggak. Akrilik yang dop juga bisa, warna apapun akriliknya bisa. Tapi ini kelebihannya daripada laser dioda yang sebelumnya itu, ini bisa di bahan yang bening gitu. Jadi apakah untuk di MDF bisa? Bisa teman-teman ya. Di kayu bisa? Bisa. Jadi semua bahan bisa gitu. Oke. Jadi yang tertarik silahkan langsung aja order di nomor WhatsApp yang ada di keterangan video. Jadi itu aja cara pakainya, dari unboxing sampai dengan setting-setting segala macam ya. Dan kalau sudah selesai di sini lasernya dimatikan. Matiin dulu lasernya, ini udah mati, baru kita matikan main switchnya. Nah, ini sudah selesai kita pakai. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, mungkin untuk mesin lainnya nanti kita akan coba videokan di kesempatan lainnya. Oke, sampai jumpa.